masih sudah terdaftar semuanya di sana. Saya berfokus pada substansi gugatan, bukan berfokus pada teman atau tidak. Saya harus disiplin. Kalau saya tidak melakukan itu, DPR akan begini-begini terus. Saya tahu Fahri Hamzah itu menandatangani itu karena ada pengkhianatan dari teman-teman saya di MKD. Saya tahu itu skenario mereka. Tetapi kan kemudian juga pimpinan tidak lepas tanggung jawab. Tiba-tiba dia menandatangani soal itu, dan kemudian gugatan saya, surat saya kepada 3 orang itu tidak ditanggapi sampai sekarang. Ini memalukan gitu. Saya harus melawan itu. DPR di sana itu harus kita perbaiki dengan cara seperti ini. Tanya sama kau. Tapi ini juga karena sebuah skenario yang luar biasa ya. Sebuah skenario yang luar biasa, di mana kemudian dirancang. Ada rancangan awal yang gagal, bagaimana menuntut Pak Setia Novanto dengan pelanggaran berat yang akan dibawa ke sebuah panel, tapi ternyata gagal karena kalah. Nah, rancangan kedua adalah tidak ada putusan, langsung aja ditutup sidang MKD itu, dan itu berarti tidak ada hukuman bagi Pak Setia Novanto. Maka kemudian dia katakan saya tidak ada hukuman dari MKD, maka dikasih ketua jabatan ketua fraksi. Tapi di luar dari itu semuanya, ya Anda bisa lihat lah bagaimana sih sebenarnya negara ini dikelola oleh mereka. Saya tidak akan berbicara soal itu. Biarkanlah teman-teman dari fraksi-fraksi atau partai-partai yang lain. Ya wajar. Saya tidak tahu siapa yang menginisiasi. Apakah presiden yang meminta PKS datang atau PKS yang meminta waktu untuk bertemu presiden? Saya tidak tahu. Kemudian apa pembicaranya saya tidak tahu. Tapi itu wajar saja. Wajar saja. Biarkan kita masing-masing membatin dalam hati. Kekuasaan itu nikmat. Semua orang ingin mendapatkan itu. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang aneh di sini. Paling yang aneh adalah hati kecil kita yang berbicara tentang rasa, tentang kehormatan segala macam. Tapi dalam politik itu kadang-kadang itu nomor kesekian. Kalau saya sih ya terganggu secara psikologis kalau gitu. Ya posisi saja, gitu kan. Jadi tidak ada partai politik di Indonesia yang sebenarnya siap untuk tidak mendapat kekuasaan karena nikmat. Itu juga bisa berbicara banyak tentang masa depan partai. Bagus, saya harus membela pemerintahan ini karena saya yang ikut merancangnya, perancang awal, perancang utama bersama dengan beberapa orang. Saya harus membela pemerintahan ini, dan untuk sementara saya melihat masih track. Memang ada beberapa benalu-benalu di dalam. Memang ada beberapa pembuat onar di dalam. Ya, mungkin juga semacam pemburu rente di dalam. Tapi ya bukan berarti bahwa kemudian seluruh niat baik dari pemerintahan ini harus rusak oleh orang-orang seperti ini. Biarkan sejarah yang mencatat orang-orang ini nantinya terlibat sama. Bagus, beberapa yang harus diperbaiki. Banyak masalah. Yang paling mengecewakan sebenarnya dari secara keseluruhan ya adalah perbaikan kinerja, perbaikan karakter, perbaikan budaya tugas itu masih jauh dari harapan. Itu yang kita menginginkan sebuah perbaikan sistem. Tadi pagi saya lihat di sekitar Beverly Hills di situ itu ada tabrakan truk dihajar sama motor. Katanya sih truknya yang salah. Tapi bukan itu yang penting. Saya melihat, saya masih di sekitar situ, hanya mungkin sekitar 3-4 menit. Seluruh stakeholder yang berhubungan dengan itu sudah datang. Pemadam kebakaran datang, polisi datang, ambulans datang. Kita menginginkan seperti itu untuk polisi misalnya kan, untuk jaksa juga begitu. Tidak ada lagi orang yang dituntut malingnya banyak dituntut rendah, tapi malingnya sedikit dituntut banyak gitu. Itu adalah upaya kami untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Saya harus dekat dengan masyarakat saya. Saya tahu banyak yang sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masalah hukum. Nah, kita mencoba untuk membantu sekecil apapun itu. Karena juga terbatas kan orang-orangnya, karena ini kan soal biaya. Uang saya dari mana gitu.
Bisa saja. Semua orang bisa mungkin saja itu ada yang mengatakan saya juga bersiap diri untuk jadi presiden. Nggak apa-apa. Saya tidak perlu mendengarkan semua ocehan. Saya kerja saja. Saya mau tanya, sudah periode kedua saya di DPR, pernahkah saya melakukan perbuatan tercela? Nggak apa-apa. Bahwa juga jadi gubernur kan baik juga kan? Gitu. Baik juga. Saya sudah 10 tahun mengurusi Indonesia yang skopnya besar. Ya teman-teman meminta saya pulang ke Sulawesi Selatan. Diaspora Indonesia harus memperkuat diri dan real. Kemarin di San Francisco saya ketemu dengan teman-teman dari diaspora. Saya pernah berkunjung ke beberapa negara yang hidup diasporanya betul-betul terbukti. Misalnya Lebanon, bagaimana negara itu hidup dari diaspora gitu. Saya berharap juga Indonesia seperti itu. Nah harus real, jangan terlalu banyak rapat. Ini yang di San Francisco malah sudah mendirikan sekolah, fasilitas kesehatan juga sekecil apapun itu. Mereka sudah mengumpulkan sumbangan 1,5 miliar, itu luar biasa. Saya bilang sama mereka, Anda bagi-bagikan 20 juta saja satu sekolah itu berapa banyak gitu. Dan itu langsung berhubungan dengan anak-anak. Saya dukung betul soal itu. Maka untuk teman-teman yang bergiat di diaspora, lakukan sesuatu sekecil apapun itu. Indonesia membutuhkan itu sekarang. Karena banyak hal pemerintah belum bisa melakukannya. Ya memang ya kita harus memulai sesuatu yang baru sih. Itu yang kita sebut dengan revolusi mental dan segala macam.